warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra, dalam rekaman video iseng seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Video kali ini saya akan buat cukup singkat saja teman ya. Saya hanya ingin berbagi tips bagaimana sih caranya agar adenium bisa berbunga kompak ya. Nah, tidak dipungkiri ya, salah satu kekuatan eksotis yang membuat adenium menjadi lebih indah, salah satunya adalah bunga. Saya rasa siapapun juga sepakat dengan hal ini ya. Jadi bunga adalah salah satu daya tarik tertinggi bagi tanaman adenium ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat bunga adenium ini bisa kompak atau blooming? Banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan ya, banyak cara sebenarnya. Ini terkait dengan salah satunya yaitu perawatan harian ya, misalnya seperti dengan penambahan pupuk ya, pemupukan, penambahan hormon termasuk ya, misalnya juga dengan dilakukan pemangkasan ya, terus pengendalian gulma juga ya. Hal yang terpenting adalah dalam hal ini penyiraman ya. Lalu juga ada pengendalian organisme pengganggu tanaman ya. Nah, sebagus apapun bibit yang kita tanam, sebagus apapun graftingan, kalau memang itu graftingan yang kita tanam ya, dari nursery manapun ini sumbernya, kalau perawatannya kita kurang maksimal, hasilnya pun bisa dipastikan kurang maksimal ya. Jadi Anda nggak perlu kaget misalnya ngelihat tanaman ketika saat di nursery dia berbunga belum kompak dan bagus, namun ketika pindah tangan itu di rumah di tempat Anda jarang sekali berbunga, dan kalaupun berbunga tidak bisa kompak ya. Salah satunya adalah dengan perawatan itu tadi ya. Baik, tanaman adenium ini kan dia habitat asli dari gurun ya, tanaman gurun. Jadi bisa dipastikan tanaman ini membutuhkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi ya. Ini yang harus Anda kenali. Jadi dia butuh intensitas cahaya matahari yang tinggi, minimal 5-7 jam per hari ya, terutama pada pagi hari ya. Lalu faktor kedua, kenapa tidak kunjung berbunga? Salah satu faktornya ya, karena daun terlalu rimbun ya. Saya ulangi, karena daun terlalu rimbun. Nah, hal ini bisa Anda atasi dengan pemangkasan rutin ya. Beberapa bagian daun yang di bawah yang tua itu sudah bisa mulai Anda pangkasi. Jadi atau bisa Anda pruning juga sekalian, pruning ujung-ujung batangnya juga jika diperlukan boleh dipotong ya, karena di situ tempatnya auksin dan auksin memacu tumbuhnya daun ya. Jadi bisa dipotong juga di situ. Lalu berikutnya adalah media ya. Media tanam itu juga harus cukup ya unsur haranya ya. Jadi Anda bisa kenali dengan salah satu cirinya, yaitu medianya gembur ya. Jika medianya tidak gembur, Anda bisa melakukannya dengan repotting ya, repotting, penggantian media tanam ya. Mungkin juga karena media tanamnya terlalu aus ya, sehingga kurang unsur haranya. Salah satu faktornya adalah seperti itu ya. Lalu faktor yang terpenting lagi adalah penyiraman. Nah, pada video ini sebenarnya saya
akan mengerucut ke arah penyiraman saja ya. Penyiraman. Cara yang paling simpel adalah dengan melakukannya stres air. Mungkin para sahabat admin ini sudah tidak asing lagi ya dengan istilah stres air. Stres air ini biasa digunakan ya oleh para petani, oleh para ademania untuk memacu munculnya calon bunga ya. Jadi realnya begini, Anda bisa liburkan siram, jadi istilahnya dipuasakan dulu, tanaman dipuasakan ya, dengan syarat tentunya tanamannya harus sehat. Oke, bukan tanaman baru ditanam dalam kondisi stres lalu Anda stres air. Nah, ini malah gawat ya, malah sayang, kasihan, malah merana dan bisa mati tanamannya ya. Jadi pastikan tanaman Anda sehat dulu, ya. Lalu lakukan stres air. Libur penyiraman atau puasakan kurang lebih 1 minggu ya. Jadi medianya sampai benar-benar kering. Ya, medianya sampai benar-benar kering. Itu kurang lebih 1 minggu. Ya. Lalu setelah itu Anda bisa merendamnya berikut potnya kalau memang kecil ya. Kalau memang ukuran size-nya kecil, potnya pot misalnya pot 25 atau 30 yang tidak terlalu berat, Anda bisa merendamnya sekaligus dengan potnya ya. Sekaligus dengan potnya direndam di air yang Anda bisa campurkan dengan NPK. Ya. Anda bisa mencampurkannya NPK dosis seimbang atau dosis P dan K-nya lebih tinggi. Jadi Anda bisa merendamnya. Setelah direndam semalaman, lalu keesokan harinya lakukan lagi stres air ini 1 minggu berikutnya lagi. Ya, Anda bisa ulangi lagi proses perendaman ini sampai muncul tunas bunganya ya, sampai muncul tunas bunganya. Ya, lakukan stres air ini, pengulangan ini sampai muncul tunas bunga. Ya. Kalau yang potnya besar saya rasa nggak perlu direndam ya, cukup Anda siramkan saja. Jadi seminggu sekali disiramnya, lalu puasakan lagi sampai 1 minggu berikutnya. Ya. Nah, ini sangat membantu sekali teman. Membantu sekali. Nah, Anda bisa mencobanya di rumah dan ini sudah kami lakukan sejak beberapa waktu lalu ya untuk memacu pertumbuhan bunga ya, salah satunya dengan teknik stressing air. Oke, Anda bisa putar lagi video ini agar lebih jelas ya, mudah-mudahan membantu.